Perkenalkan, nama saya Hildayanti dengan NIM 24103121200110. Jadi, saya akan menyampaikan materi mengenai proses penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau performance appraisal berarti mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang dan atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Penilaian kinerja ini penting karena menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Proses penilaian kinerja atau performance appraisal process melibatkan 3 langkah. Langkah yang pertama, menetapkan standar kerja. Pada tahap ini, perusahaan menentukan ukuran atau kriteria yang menjadi acuan penilaian. Standar ini bisa berupa target angka, misalnya jumlah penjualan atau kehadiran, maupun sikap kerja seperti disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang kedua, menilai kinerja aktual karyawan secara relatif terhadap standar. Hasil kerja karyawan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Penilaian bisa dilakukan dengan metode kuantitatif seperti angka dan data, atau kualitatif, observasi, penilaian supervisor, maupun feedback rekan kerja. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada karyawan. Hasil penilaian disampaikan kepada karyawan. Jika kinerjanya baik, diberikan apresiasi agar lebih termotivasi. Jika masih ada kekurangan, karyawan diberi masukan, pelatihan, atau bimbingan untuk memperbaikinya. Perkenalkan, nama saya Maulia Putri dengan NIM 241031222009. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengapa kita harus menilai kinerja. Pertama, sebagian besar pemberi kerja mendasarkan keputusan bayaran, promosi, dan garansi pada penilaian karyawan. Kedua, penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberi kerja. Manajemen kinerja berarti secara terus-menerus memastikan bahwa kinerja setiap karyawan sesuai dengan sasaran keseluruhan perusahaan. Ketiga, penilaian memungkinkan manajer dan bawahannya mengembangkan rencana untuk mengoreksi adanya defisiensi dan untuk menguatkan kekuatan bawahan. Keempat, penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ditampilkannya. Kelima, penilaian memungkinkan penyelia untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan akan pelatihan, langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai manajemen kinerja. Yang pertama ada pengertian manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah sebuah proses berkesinambungan dan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim agar selaras dengan tujuan perusahaan. Lalu ada proses manajemen kinerja. Proses ini berjalan dalam beberapa langkah. Pertama, perusahaan menetapkan sasaran strategis atau tujuan besar yang ingin dicapai. Kedua, sasaran tersebut diturunkan menjadi target untuk departemen, tim, dan setiap individu. Ketiga, pencapaian target dipantau dan dinilai secara terus-menerus, tidak hanya setahun sekali. Keempat, hasil penilaian dilaporkan kepada manajemen serta kepada tim dan individu terkait. Dan kelima, jika ada hambatan atau penyimpangan, perusahaan mengambil tindakan korektif secara real time agar tujuan tetap tercapai. Selanjutnya terdapat 6 elemen penting dalam manajemen kinerja. Yang pertama, pembagian arah. Perusahaan menyampaikan visi, misi, dan tujuan strategis kepada seluruh tingkatan organisasi sehingga setiap karyawan memahami arah dan prioritas kerja. Yang kedua, penyelarasan sasaran. Sasaran individu dan tim disesuaikan dengan tujuan perusahaan sehingga seluruh aktivitas kerja mendukung pencapaian target strategis. Yang ketiga, pemantauan kinerja terus-menerus. Kinerja dipantau dan dievaluasi secara rutin, memungkinkan perusahaan mengetahui perkembangan dan hambatan secara real time. Yang keempat, umpan balik. Pemberian masukan yang teratur kepada karyawan agar mereka memahami keberhasilan maupun area yang perlu diperbaiki sehingga dapat melakukan perbaikan segera. Yang kelima, pembinaan dan dukungan.
pengembangan penyediaan bimbingan, pelatihan, atau pendampingan untuk meningkatkan kompetensi dan potensi karyawan, sehingga kinerja dapat terus berkembang. Dan yang keenam, pengakuan dan imbalan. Pemberian penghargaan atau apresiasi atas kinerja yang baik berupa pujian sertifikat maupun insentif, guna meningkatkan motivasi dan mempertahankan prestasi. Halo, perkenalkan saya Nikoma Indah-Sari. Saya di sini akan melanjutkan materinya, yaitu tentang mendefinisikan sasaran karyawan dan standar kinerja. Nah, setiap organisasi itu memiliki tujuan besar yang ingin dicapai. Nah, agar tujuan itu tercapai, karyawan perlu tahu apa yang harus dilakukan. Ada dua hal penting yang harus ditetapkan. Yang pertama, sasaran karyawan dan standar kinerja. Nah, dengan sasaran dan standar yang jelas, karyawan punya arah, motivasi, dan ukuran keberhasilan yang objektif. Nah, yang pertama itu sasaran karyawan. Sasaran karyawan adalah tujuan spesifik yang diberikan kepada individu atau tim untuk dicapai dalam periode tertentu. Nah, sasaran karyawan ini memiliki fungsi yang pertama memberi arah kerja yang jelas, membantu karyawan memahami kontribusinya terhadap organisasi, dan yang terakhir menjadi dasar evaluasi pencapaian kinerja. Nah, ada karakteristik sasaran karyawan yang baik atau bisa disebut dengan SMART. Yang pertama itu ada spesifik, yaitu menyatakan dengan jelas hasil yang diinginkan. Yang kedua ada measurable, yaitu sasaran harus dapat diukur. Yang ketiga ada attainable, yaitu sasaran harus dapat dicapai. Yang keempat ada relevant, yaitu harus jelas didapatkan dari apa yang ingin dicapai oleh manajer dan perusahaan. Dan terakhir ada timely, yaitu sasaran harus tepat waktu. Nah, yang kedua ada standar kinerja. Standar kinerja itu adalah ukuran atau kriteria yang dipakai untuk menilai sejauh mana karyawan berhasil mencapai sasaran. Nah, fungsi dari standar kinerja ini yang pertama menjadi alat ukur keberhasilan kerja, yang kedua menentukan kualitas, kuantitas, dan perilaku yang diharapkan, dan yang ketiga menjadi dasar pemberian reward atau perbaikan. Nah, ada beberapa jenis standar kinerja. Yang pertama itu kuantitatif atau jumlah output, produktivitas, dan target penjualan. Yang kedua ada kualitatif, yaitu kualitas hasil kerja, kepuasan pelanggan, dan tingkat kesalahan. Yang ketiga perilaku atau etika kerja, yaitu kedisiplinan, kerja sama tim, komunikasi, dan integritas. Yang keempat, kompetensi, yaitu keterampilan teknis, pengetahuan, dan sikap kerja. Jadi, hubungan sasaran dan standar itu sasaran, arah, dan tujuan yang ingin dicapai. Standar, tolak ukur untuk menilai apakah sasaran tercapai dengan baik atau tidak. Jadi, kalau ada sasaran tapi tidak ada standar, kita tahu tujuannya, tapi tidak tahu apakah sudah tercapai dengan benar atau tidak. Dan kalau ada standar tapi tidak ada sasaran, kerja itu bisa diukur tapi tidak tahu arahnya untuk apa. Nah, jadi sekian materi dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mardini Dwi Rizkyanti dengan NIM 24103121200018. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu cara menetapkan sasaran yang efektif. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih itu menetapkan sasaran yang efektif. Jadi, menetapkan sasaran yang efektif bagi kinerja berarti menentukan tujuan kerja yang jelas, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu, sehingga sasaran tersebut bisa menjadi pedoman bagi karyawan maupun organisasi dalam bekerja. Artinya, kinerja seseorang tidak hanya diukur dari seberapa keras ia bekerja, tetapi juga seberapa sesuai hasil kerjanya dengan sasaran yang sudah ditetapkan. Dengan sasaran yang efektif, karyawan tahu apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Manajer juga lebih mudah mengawasi, mengevaluasi, dan memberi umpan balik.
serta organisasi bisa menyelaraskan kinerja individu dengan tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya, ada cara-cara menetapkan sasaran yang efektif. Yang pertama yaitu menetapkan sasaran yang spesifik, artinya jelas dan terperinci, sehingga karyawan tahu dengan pasti apa yang harus dicapai. Karyawan yang memiliki sasaran spesifik terbukti lebih berfokus dan mampu berkinerja lebih baik dibandingkan mereka yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua yaitu menetapkan sasaran yang dapat diukur. Sasaran perlu dapat diukur. Hal ini berarti tujuan kerja sebaiknya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, misalnya jumlah, persentase, atau tenggat waktu yang pasti. Jika pengukuran angka sulit dilakukan, maka digunakan indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi, seperti penyelesaian dengan memuaskan. Yang ketiga, yaitu menetapkan sasaran yang menantang tetapi dapat dilakukan. Sasaran harus menantang tetapi tetap realistis untuk dilakukan. Sasaran yang terlalu mudah tidak akan memotivasi, sedangkan sasaran yang terlalu sulit membuat karyawan merasa terbebani. Oleh karena itu, sasaran yang tepat adalah yang memberikan tantangan sekaligus masih mungkin untuk dicapai agar bisa memberikan dorongan untuk berprestasi tanpa membuat karyawan merasa terbebani. Yang keempat, yaitu mendorong partisipasi. Penting untuk mendorong partisipasi karyawan dalam penetapan sasaran. Ketika karyawan dilibatkan, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap pencapaian tujuan tersebut. Partisipasi ini juga membuat standar kinerja yang ditetapkan lebih tinggi, sehingga hasil kerja yang dicapai cenderung lebih optimal. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan yaitu penilaian kinerja adalah proses penting untuk mengevaluasi sejauh mana karyawan memenuhi standar yang ditetapkan melalui penetapan standar kerja, penilaian kinerja aktual, dan pemberian umpan balik agar kekurangan dapat diperbaiki serta kelebihan dipertahankan. Hasil penilaian ini menjadi dasar keputusan perusahaan seperti bayaran, promosi, pelatihan, dan perencanaan karir. Penilaian kinerja juga terhubung dengan manajemen kinerja yang berkesinambungan, memastikan pencapaian individu maupun tim selaras dengan tujuan perusahaan melalui penetapan sasaran, pemantauan umpan balik, dan pembinaan konsisten. Sasaran tersebut ditentukan dengan prinsip SMART, spesifik, measurable, attainable, relevant, dan timely agar jelas, realistis, dan terukur. Dengan penerapan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan performa karyawan sekaligus mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.